urapi, dia tuang minyak atas kepala orang ini. Itulah maksudnya urapi, menuang minyak atas kepala seseorang. Tapi tanda dia apa? Menuang minyak itu, coba kamu lihat apa yang berlaku. Bila Tuhan mengurapi engkau itu menjadi raja, memegang tampuk pemerintahan, dan kalimat yang terakhir, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Maksudnya Saulus, bila dia dituang minyak oleh Samuel, Nabi Samuel, dia terima wibawa, dia terima tampuk pemerintahan. Maksudnya panggilan itu, kuasa itu dari Tuhan. Saulus diangkat menjadi raja. Itu yang maksudnya diurapi. Cuma masih boleh paham? Ya. Ayat ini lebih jelas. Saudara tahu kisah Saulus. Saulus memerintah mungkin mau dekat 40 tahun. Tapi sebab dia buat kejahatan, Tuhan memilih orang lain menggantinya. Tuhan memilih Daud. Sama juga Samuel juga yang mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan dia mengurapi Daud. Jadi dia tuang itu minyak atas kepala dia, atas Daud. Dan apa yang berlaku? Di sini arti simbolik dinyatakan adalah berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Maksud dituang minyak adalah roh Tuhan datang, berkuasa, menghinggapi atau membaptis, memenuhi Daud. Sehingga Daud kemudian diangkat menjadi raja. Memang Daud waktu itu remaja. Dia mungkin melalui lebih 10 tahun dianiaya oleh Raja Saulus. Sehingga Daud, bila Saulus mati, baru Daud menjadi raja. Cuma konsep ini adalah mengurapi, itu minyak itu lambangnya adalah Roh Kudus turun atas seseorang. Inilah maksudnya diurapi. Boleh ya? Bagaimana? Oke? Ya. Jadi kita rehat dulu 5 menit. Sebab kita mau timur masa. Jadi 5 menit kita akan teruskan sampai 8.20. Boleh ya? Kita rehat dulu 5 menit. Terima kasih. Halo. Ada yang kamu mau bertanya? Ada pertanyaan tentang pelajaran kita malam ini?
Masih oke? Setakat ini? Pastor mendorong kamu untuk bertanya. Yang tadi kalau kamu menghadiri sesi yang pertama ibadah, saya tergerak sebab itulah masalah SOP kan sekarang. Di dalam pertemuan ibadah kita ini, yang antara yang kita berusaha untuk supaya ada satu persekutuan, melalui persekutuan orang percaya, kita boleh saling mendorong, boleh bertanya lah. Kalau kamu terus keluar, ya sudah kamu masa cerita bertanya, begitu maksud saya. Tapi dalam kelas ini nanti pun kalau kamu tidak tergesa-gesa mau jalan, kamu masih boleh bertanya sebab mungkin kamu segan bertanya dalam ini open lah ini, kamu takut malu, begitu Pak. Saya boleh rasa begitu. Tidak tahu lah kenapa kamu tidak mau bertanya saya. Ya, oke. Ya, saya mau teruskan saja ini. Minta maaf macam belum sampai 5 menit ini rehat kita ini. Tapi saya mau teruskan. Saya mau jelaskan sekarang ayat ini Tuhan Yesus penting. Saya mau jelaskan apakah yang dimaksudkan Yesus itu Mesias yang diurapi itu. Lukas 4, Yesus, kebiasaan Tuhan Yesus, dia pergi beribadah di rumah ibadat orang Yahudi. Dia orang Yahudi kan. Dan Lukas 4 ada satu kisah. Dia buka gulungan kitab Yesaya. Yesus membaca dari kitab Yesaya, Lukas pasal 4. Dan dia petik ayat ini. Dia katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yesus mengatakan ini bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Maksudnya dia adalah yang diurapi Tuhan. Dia adalah Mesias. Roh Tuhan ada di dalam Yesus. Saudara boleh membaca kitab-kitab Injil setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Surga terbuka dan Roh Tuhan turun. Yohanes 3 mengatakan Tuhan Allah memberi rohnya kepada Yesus tanpa batas. Kalau dalam Injil Lukas, itulah kita buat perbandingan ini 4 Injil ini. Injil Lukas mengatakan Roh Tuhan itu turun secara badani. Dalam bahasa Yunani, kamu dengar ini baik-baik. Sebab setiap Injil ada keunikan ya, pasti cerita saja. Dalam bahasa aslinya adalah somatikos. Perkataan soma adalah badan atau tubuh. Seolah-olah menurut Injil Lukas, Roh Allah itu turun sepenuhnya. Memang Roh Tuhan itu bukan kelihatan dia roh kan, tapi dia ada satu bentuk sehingga boleh disebut sebagai badani, somatikos. Luar biasa. Memang dimengertikan secara rohani. Jangan kamu bayangkan nanti macam Roh Kudus itu ada macam tubuh badan, bukan begitu. Cuma dipakai oleh Lukas untuk menyatakan roh yang sepenuhnya. Kalau manusia biasa, kalau kita baca tentang riwayat Nabi Musa dalam kitab Keluaran, kalau Nabi Musa, Tuhan memakainya secara luar biasa. Ada satu kisah, ada 70 pemimpin yang lain. Tuhan hanya mengambil sebahagian roh yang Tuhan berikan kepada Musa dan diletakkan atas 70 pemimpin yang lain. Maksudnya 70 pemimpin ini hanya terima sebahagian saja roh Tuhan. Kamu paham maksud saya? Hanya Yesus yang ada Roh Kudus sepenuhnya. Yohanes 3 ada satu ayat. Tuhan beri roh kepada anaknya tanpa batas, without measure. Dan ayat dalam Injil Lukas adalah
Roh itu turun secara badani, somatikos, sepenuh atas Yesus. Dan sebab Yesus sudah bangkit, dipermuliakan, sekarang Tuhan Yesus adalah pembaptis Roh Kudus, orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa mencurahkan atau membaptis kita dengan Roh. Alright? Jadi ayat ini supaya kamu tahu Mesias. Dan ada satu ayat dalam saya petik satu ayat saja. Mesias kalau diurapi Tuhan, sebab Roh Tuhan ada atas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkuasa, termasuk kesembuhan ilahi. Dia menyembuhkan orang sakit, berbagai jenis penyakit, orang lumpuh berjalan, orang buta dapat melihat kembali dan sebagainya. Dan ayat ini mengatakan, jika aku mengusir syaitan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada itulah namanya Mesias. Sebab Tuhan kita Yesus adalah yang diurapi, dia adalah Mesias. Yohanes 20 ayat 31. Bahwa apa yang Yohanes tulis dalam kitab Injil ini, kamu percaya Yesus adalah Mesias. Saudara, oke. Maksudnya, roh jahat pun Tuhan berkuasa mengusir. Tidak ada apa-apa kuasa kegelapan yang dapat melawan Tuhan, sebab Yesus adalah Mesias yang diurapi. Saya coba membawa sedikit penerapan. Itulah pasti cerita tentang kesaksian bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saya, dan saya selalu sharing, berkongsi dengan anak supaya dia dapat imani Tuhan yang Bapak dia layani sebagai pastor, dan supaya dia juga mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus adalah Mesias, kalau Yesus ada dalam hati saudara, siapakah Yesus bagi Anda? Kalau Yesus adalah Mesias, Mesias itu maksudnya dia ada kuasa Roh Allah. Yesus itu berkuasa. Maksudnya kita orang yang percaya Tuhan adalah umat yang berkuasa. We are filled with the power of the Holy Spirit. Kalau kita imani Yesus ada dalam hidup kita, kita menjadi umat yang berkuasa. Bukan kuasa manusia kita, tapi kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bila kita mengimani Dia. Kalau kita hidup bersama Tuhan Yesus, itulah kita dapat mengalami mukjizat. Kita mengalami satu hidup yang luar biasa, hidup yang berkelimpahan. Sebab Yesus adalah Mesias. Dia berkuasa. Manusia seringkali penuh ketakutan, sama ada itu roh syaitan dan macam-macam ketakutan, termasuk COVID-19 kan. Tapi kalau kita percaya Yesus adalah Mesias, tidak cuma dapat melawan dengan Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Jadi firman Tuhan mendorong kita untuk mengenal Tuhan Yesus secara lebih dekat, supaya kita tahu kuasa Tuhan itu. Dan ada satu perubahan dalam hidup kita, sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sebab kita mengenal Yesus sebagai Mesias. Sekarang mungkin cukup sudah yang tentang ini. Raja, kalau kamu sudah mendengar khotbah, saya minta kamu angkat tangan bukan bertanya. Saya harap kamu dapat beri respon. Siapa yang ada dengar khotbah pas 2 minggu yang lalu tentang untuk apa kita dilahirkan? Silakan tangan. Kamu yang sudah dengar khotbah, angkat tangan. Kamu tidak dengar khotbah? Yang lain bagaimana? 2 minggu yang lalu kamu ada datang di gereja? Tidak ada. Siapa yang sudah dengar khotbah pastor 2 minggu yang lalu? Tolong angkat tangan. Ada? Ada kan? Oh, ada satu saja. Oh, ada beberapa. Oke. Oh, jadi sebab itu dalam multimedia SIB ID, kalau kamu belum dengar, kamu pergi dengar, sebab banyak saya bahas tentang Yesus sebagai Raja. Yesus sebagai Raja. Saya petik 2 ayat dari Mazmur